Selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, kita kembali ada di dalam rumah Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan. Bisa percaya ada kemurahan Tuhan yang begitu besar, yang mengerjakan kemenangan-kemenangan itu di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan firman, saya berterima kasih. Saya suka kepada puji-pujiannya, mengingatkan saya kepada beberapa tahun lalu, pujian-pujian yang mungkin kita katakan adalah pujian yang lama, tetapi sebenarnya di dalamnya ada satu kekuatan. Ada satu kekuatan oleh karena pengurapan yang justru ada di dalam setiap perkataan-perkataan pujian itu. Dan biarpun ada begitu banyak pujian-pujian baru, lagu-lagu yang baru, tetapi itu tidak akan menggeser apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dituliskan, dan yang sudah membekas di dalam hati. Kita mungkin tidak sadar bahwa dari pujian-pujian itu kita dulu mengenal Tuhan, dan sampai sekarang sepertinya puji-pujian itu sudah tenggelam oleh karena perkembangan. Tetapi pada waktu saya mendengarkan pujian-pujian ini, maka saya kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup kita itu juga harus kuat. Seperti sebagaimana perkataan-perkataan pujian itu masih tetap kuat sampai hari ini. Biarlah juga kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dulu kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Dan dulu kita adalah orang-orang yang berjuang di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Dan kerinduan kita, kerinduan saya dan kerinduan kita semua, supaya sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang, nama kita akan tetap ada di hadapan Tuhan. Kita tetap bisa berdiri di hadapan Allah. Kita tetap bisa berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Seperti dua orang saksi ini. Dua orang saksi itu senantiasa berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Itu bukan perkara mudah dan gampang. Ada begitu banyak hal, pergumulan, bahkan penderitaan, silih berganti. Bahkan ada yang menarik kita, ada yang mendorong kita. Jadi kita diperhadapkan dari berbagai hal. Ada yang akan menghimpit kita, dan ada yang akan berusaha mencerai-beraikan kita. Sehingga benar-benar milik Tuhan atau hidup kita yang adalah kemurahan Tuhan ini diusahakan oleh pekerjaan setan, pekerjaan dunia ini. Bahkan bukan hanya pekerjaan setan dan dunia sebenarnya, tetapi sampai kepada pekerjaan-pekerjaan kedagingan yang boleh bekerja, yang boleh ada dalam hidup kita. Karena memang tidak bisa dipungkiri, ya mungkin kita katakan saya kuat karena saya dibentengi oleh Tuhan. Saya kuat karena saya tidak terlalu memikirkan bagaimana perkara-perkara duniawi. Tetapi kita masih harus bergumul satu hal lagi. Bagaimana hidup kita sendiri, hati kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Sebab manusia itu adalah manusia yang lemah. Roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Sehingga ada begitu banyak hal, baik pekerjaan setan, pekerjaan dunia, bahkan pekerjaan daging, yang akan berusaha supaya kita itu tidak kuat berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Tetapi kita menjadi orang yang ditarik, kita akan menjadi orang yang didorong keluar dari kasih karunia Allah. Kita akan menjadi orang yang terhimpit, dan pada waktu kita ada dalam himpitan, dan banyak terjadi. Bahkan di dalam perumpamaan, salah satu perumpamaan, salah satu benih itu yang ditaburkan dan dia jatuh di tanah yang ada semak duri. Di antara semak duri, maka benih itu memang tumbuh, tetapi kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya setan dan tipu daya begitu banyak hal membuat benih itu kemudian dihimpit pada waktu dia tumbuh. Tetapi berbahagialah orang yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Seperti dua orang saksi ini, kita akan kembali membaca walaupun kita hanya lewat saya di sini. Kita akan baca dalam Wahyu pasal yang ke-11, ayatnya yang keempat. Wahyu 11 ayatnya yang keempat. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Ini adalah dua gambaran yang tidak mudah. Pohon zaitun itu untuk mendapatkan minyak zaitun itu harus dipukul dan dia harus diinjak-injak, mungkin harus diremas, harus ditumbuk, lalu kemudian didapati minyak zaitun itu. Pelita juga demikian, dia harus menyala, dan begitu banyak hal yang membuat dia terancam sehingga nyala api itu, nyala pelita itu bisa saja padam. Tetapi kalau mereka dikatakan tetap berdiri
di hadapan Tuhan semesta alam, maka ini adalah satu kemenangan. Ini adalah kemenangan yang besar. Mungkin di kalangan orang lain ini hanya kemenangan yang kecil, tetapi di kalangan orang-orang yang hidup oleh kemurahan Tuhan, ini adalah kemenangan yang besar. Sebab tidak gampang dan tidak mudah mempertahankan ini. Maka Nabi mengatakan dengan firman Allah, orang muda itu mempertahankan kelakuannya. Lalu bagaimana dengan nikah-nikah, menghadapi ancaman, menghadapi pergumulan, menghadapi beban, tekanan, dan juga sampai kepada kehidupan gereja Tuhan. Untuk bisa terus ada di hadapan Tuhan, nama itu tetap tertulis di dalam kitab kehidupan. Maka di dalam kitab Wahyu juga, dalam kitab Wahyu pada pasalnya yang ke-6, kitab Wahyu pasal 6 sampai dengan pasalnya yang ke-8, itu ada 7 meterai. 7 meterai. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membuka meterai ini. Karena memang kitab ini, kitab yang tergulung, kitab yang tertutup itu, yang tergulung itu, yang termeterai itu, adalah sungguh-sungguh satu kitab yang sangat penting. Dan kitab itu begitu pentingnya, sehingga kitab itu harus diikat, harus dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan hanya anak domba ini yang bisa membuka meterai-meterai ini. Dan saya kira, bahkan ayat-ayat lain mungkin kita akan membaca, tidak akan membaca ke sana. Tetapi kitab yang tergulung ini, yang termeterai ini, yang tertulis sebelah dalam dan luarnya ini, adalah kitab yang tertulis nama-nama orang yang ada di dalam kitab kehidupan. Ada begitu banyak penjelasannya. Tetapi untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, umat Tuhan harus mengalami meterai ini. Di dalam Wahyu pada pasalnya yang ke-6, dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, di situ ada 6 meterai. Ada 6 meterai yang harus dibuka oleh anak domba itu. Dan pada pasal yang ke-8 ada satu lagi meterai yang harus dibuka. Dan pada waktu itu dibuka, dan ini hanya dibuka oleh anak domba ini. Tetapi justru kalau saya bisa membagi 7 meterai ini, ada 6 meterai yang harus dikerjakan, yang harus dialami, yang harus dikerjakan oleh manusia kita. Sehingga kita didapati sebagai hidup yang sungguh-sungguh manusia yang diubahkan oleh Tuhan. Manusia yang diubahkan, manusia yang kuat, manusia umat ciptaan, umat pilihan Allah. Yang sungguh-sungguh adalah umat yang berkemenangan. Umat yang berkemenangan. Soal meterai yang terakhir, itulah meterai yang ke-7. Itu adalah, istilahnya itu adalah pengesahan dari Tuhan. Bahwa memang benar orang ini adalah layak ada di dalam kitab itu. Ya, saya gampangkan secara seperti itulah. Sehingga kita bisa memahami kalau kehidupan umat Tuhan hari-hari ini, kita harus menghadapi yang namanya pergumulan dan tekanan hidup. Itu bagaikan kita harus diuji oleh Tuhan. Kita diuji oleh Tuhan supaya kita tetap berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Sebab iblis tahu waktunya telah singkat dan iblis tahu kapan kedatangan Tuhan itu. Sehingga dia akan berusaha untuk menarik ini. Dan yang lebih celakanya lagi, dan ini pun seizin Tuhan. Saya katakan ini seizin Tuhan karena Tuhan akan membiarkan ini terjadi. Tuhan membiarkan ini terjadi seperti Ayub di dalam firman Allah mengatakan. Iblis bertanya. Bahkan Tuhan bertanya kepada dia, engkau lihat hambaku Ayub? Lalu iblis berkata, aku lihat dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi iblis katakan, coba engkau angkat pagar perlindungan. Lalu Tuhan berkata, dia ada dalam kuasamu. Tapi sayangkan nyawanya. Kalau apa yang terjadi di akhir-akhir ini, di hari-hari yang terakhir ini, sebenarnya itu diizinkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk apa? Supaya saya mendapatkan kualitas iman itu. Tetap berdiri di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa bertahan. Mungkin kita bisa menang. Di soal penghidupan kita masih bisa menang. Mungkin soal pekerjaan kita tidak terlalu terganggu dengan apa yang terjadi. Mungkin soal nikah kita masih bisa aman-aman saja. Tetapi soal bagaimana nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu, ini yang terpenting bagi kita. Sebab keselamatan itu ditanggung masing-masing. Adakah nama saya atau nama kita semua
tetap tertulis di dalam kitab itu, sehingga pada waktu dia akan datang, dia akan memanggil dengan namanya. Dia akan memanggil kita dengan nama, sehingga ada pujiannya. Dengar, dia panggil nama saya. Panggilan ini bukan hanya pada waktu kita dalam kegelapan, dalam keadaan dosa, lalu dia panggil kita ada dalam terang ini. Tapi pada waktu dia datang, dia akan memanggil kembali nama itu. Sungguh-sungguhkah nama itu masih ada di dalamnya? Atau nama itu sudah terhapus, sudah digantikan dengan yang lain? Sehingga kita juga harus memperhatikan ayat yang mengatakan, dan akan terjadi, orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Orang yang terkemudian akan menjadi orang yang terdahulu. Bukan hanya itu, tidak tertutup kemungkinan orang yang dulunya ada namanya tertulis. Tetapi pada waktu Tuhan datang, tidak ada lagi nama itu. Tidak ada lagi nama itu. Karena apa? Karena dia telah dihanyutkan, dia telah diseret, dan dia telah hilang. Bahkan nama itu telah hilang. Dan berbahagialah kalau pada waktu kedatangan Tuhan, kita masih tertulis di sana. Atau kita masih ada di hadapan Tuhan semesta alam. Kita akan melihat ini di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Dari meterai yang pertama sampai meterai yang ke-6. Ini adalah pergumulan yang harus terjadi. Bahkan ini pun juga harus dialami oleh setiap umat pilihan Allah. Bahkan dialami oleh semua orang. Dialami oleh semua orang. Bagaimana nanti 7 meterai ini akan ada pada hidup kita. Dan itu dimulai dari bagaimana meterai yang pertama. Dan meterai yang pertama ini sebenarnya adalah penghiburan yang Tuhan berikan. Atau Tuhan memberikan kepada kita penghiburan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Seperti seorang prajurit atau seperti tentara yang akan maju berperang. Mereka akan disemangati terlebih dahulu. Ya, saya tidak pernah ikut berperang seperti itu. Tapi pada waktu kita menonton di film-film, sebelum mereka berperang ada panglimanya yang berjalan, yang naik kuda di hadapan mereka, lalu memberikan kekuatan, memberikan semangat, supaya orang-orang yang berperang ini mendapatkan kekuatan ini. Dan ini terjadi pada ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Meterai yang pertama ini harus ada pada hidup umat Tuhan. Itulah bagaimana semangat kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup kita, supaya kita maju sebagai pemenang. Tidak usah takut, tidak usah pikirkan bagaimana soal penghidupan kita. Yang terpenting bagaimana kita berkenan pada komandan kita. Seperti itu kira-kira. Meterai yang pertama ini adalah kekuatan, penyemangat yang harus Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu meterai-meterai yang seterusnya ini ada di dalam keadaan yang sangat mengerikan. Bahkan pada waktu meterai yang kedua, ada seekor kuda merah padam. Damai sejahtera itu akan diangkat, dihilangkan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang adalah milik Tuhan, dia tahu bahwa dia adalah pemenang. Dia tahu bahwa hidupnya adalah pemenang. Sehingga dia akan maju terus sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Berdampak sekali meterai yang pertama ini. Pada waktu kita menghadapi damai sejahtera mungkin dihilangkan. Pada waktu meterai yang ketiga, ada di sana menungganginya memegang sebuah timbangan. Ayatnya yang kelima, kita lompat saja. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak delai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Akan terjadi masa sukar sulit." Tetapi sekali lagi, orang sebagai umat Tuhan, orang yang adalah milik Tuhan, dia tetap maju sebagai pemenang. Semua keadaan boleh terjadi, boleh diizinkan oleh Tuhan terjadi dan kita harus hadapi. Tetapi kita adalah orang yang berkemenangan. Kita adalah orang yang berkemenangan dan orang yang terus menang. Ayatnya yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari."
Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Semua Tuhan izinkan harus terjadi, tetapi orang kepunyaan Tuhan, orang yang adalah milik Tuhan, dia tahu di dalam hatinya, dia tahu di dalam dirinya bahwa bersama dengan Tuhan dia adalah pemenang. Dia adalah pemenang dan dia akan maju merebut kemenangan. Walaupun mungkin pada waktu meterai ini, kuda keempat ini, itu adalah maut. Bahkan ayat ini mengatakan dia akan diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang dibunuh. Dan ini adalah ujian bagi saya dan saudara. Mungkin hari ini kita takuti yang namanya sakit penyakit sampar, pedang. Dan ini adalah meterai, orang yang menjadi saksinya. Kalau nanti saudara baca saja di rumah bagaimana dua saksi itu setelah mereka selesai bersaksi, setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya, maka mereka akan dibunuh. Mereka akan dibunuh, diperangi, mereka akan diinjak-injak, mereka akan dipermalukan, dan sampai mereka dikalahkan dan dibunuh. Tetapi sekali lagi, orang yang berkemenangan, orang kepunyaan Tuhan, orang yang adalah milik Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan maut, dia akan tetap ada di bawah mezbah. Kita akan baca ini ayatnya ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dari 5 meterai ini, umat Tuhan itu, atau orang-orang yang memiliki kesaksian, orang-orang yang bersaksi oleh karena firman Allah yang ada di dalam hidupnya, mereka akan diizinkan Tuhan ada di dalam keadaan, dikatakan tadi akan ada dalam keadaan kematian. Tetapi kematian mereka itu ada di bawah mezbah. Ada di bawah mezbah. Ini menjadi perhatian bagi saya dan saudara. Kalau kita adalah umat Tuhan, kita memang diizinkan Tuhan untuk menghadapi kematian seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Tetapi adakah kematian kita itu ada di bawah mezbah? Adakah pada waktu saya itu ada diperhadapkan dengan kematian, diperhadapkan dengan proses kematian? Ya, saya tidak berbicara soal kematian secara jasmani, tapi bagaimana pada waktu kita mengalami proses kematian itu, kita ada di bawah mezbah. Ini baru meterai yang kelima. Tapi umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang yang melayani Tuhan harus sudah ada di bawah mezbah, di dalam kematian. Tapi mereka ada di bawah mezbah. Masih ada satu lagi meterai. Sebab 6 ini adalah angka kemanusiaan. 6 itu adalah angka seorang manusia. 6 itu juga adalah angka binatang. Sehingga di dalam Wahyu, pada waktu bilangan binatang itu ada 666. Nah, kita tidak menjelaskan sana, tapi salah satunya adalah kemanusiaan dan juga adalah angka binatang ini. Sehingga kita harus membutuhkan hikmat untuk bisa mengerti ini. Antikristus atau angka daripada bilangan itu yang seringkali kita katakan itu angka antikristus, itu sebenarnya angka manusia kita. Salah satunya angka manusia kita yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ayat mengatakan mau bicara seperti binatang. Karena diciptakan pada hari yang sama, pada hari yang ke-6. Nah, kita tidak menjelaskan itu, tetapi dari 5 meterai ini, umat Tuhan, orang yang melayani Tuhan, atau pelayan-pelayan Tuhan yang kemarin kita katakan, kalau saya adalah imamat yang rajani, imam yang berkemenangan, pelayan Tuhan yang berkemenangan, kita harus diperhadapkan dengan 6 meterai yang pertama. Dalam judulnya pada pasal 6 ini, ke-6 meterai pertama dibuka.
Jadi pada waktu dibuka, itu 6 meterai pertama dulu dibuka. Dan pada waktu meterai yang kelima, masih ada 1 meterai. Baru meterai yang kelima, umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, itu sudah ada di dalam proses kematian. Lalu bagaimana dengan meterai yang ke-6? Bagaimana kita bisa bertahan untuk menghadapi meterai yang ke-6 ini? Sebab soal kita mati di dalam Tuhan, proses kematian itu. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, kita seringkali mendengarkan pada waktu kedukaan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Lalu bagaimana mati di dalam Tuhan itu? Mati di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dapati hidup kita ada di bawah mezbah. Ada di bawah mezbah. Dan mereka diberikan penghiburan. Diberikan sehelai jubah putih. Sehelai jubah putih ini, Jalur di Sawah yang menjelaskan bahwa ini adalah pakaian mempelai. Pada waktu mereka ada di bawah mezbah, mereka diberikan penghiburan. Mereka diberikan pakaian yang putih ini. Dan mereka diberikan seperti mereka itu adalah pengantin perempuan. Tetapi sehelai jubah putih ini, sehelai jubah putih ini juga, sebenarnya ini menunjuk kepada pakaian atau jubah yang dipakai oleh Yesus. Karena pada waktu pakaiannya itu diundi, pada waktu orang membagi-bagikan pakaiannya, maka mereka membuang undi untuk jubahnya. Karena jubah itu tidak bisa dibagi-bagi, karena dari atas ke bawah itu hanya 1 tenunan saja. Kita tidak ada waktu untuk itu. Tetapi sehelai jubah putih itu adalah jubah Yesus. Atau kita melihat ini, kalau saya dapatkan ayatnya, semoga kita dapatkan di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, jubah, sehelai jubah putih ini, selain dia berbicara baju atau pakaian putih berkilau-kilauan diberikan kepada mempelai perempuan, sehelai jubah ini juga berbicara soal jubah Yesus. Jubah Yesus di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-23. Ya, Injil Yohanes pasal 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Jadi jubah itu tidak berjahit. Seperti ini ada lengannya, itu berjahit, itu dijahit. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Undi ini akan berlaku. Undi ini adalah hanya berlaku, hanya didapatkan oleh orang-orang yang kayak kalau kita katakan orang yang beruntung, atau orang yang mendapatkan kemurahan. Kalau di dalam Wahyu pasal 6 ini, mereka diberikan, masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Artinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat dari sehelai jubah ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan. Mereka adalah orang-orang yang mengalami proses kematian, ada di bawah mezbah, seperti yang dialami oleh Yesus. Seperti yang dialami oleh Yesus, mati di dalam Tuhan. Atau kalau prajurit sekarang ini distilahkan mati dalam tugas. Seperti itu kira-kira, mati dalam tugas. Kalau saya dan saudara ada dalam pelayanan, lalu kemudian kita ada dalam proses kematian, dan kemudian kita dapati kematian kita itu ada di bawah mezbah, maka bertahanlah di sana, teruslah bertahan di sana, sebab ada begitu banyak hal. Dan pada meterai yang ke-6, kita akan melihat meterai yang ke-6. Ya, masih ada waktu. Meterai yang ke-6 ini adalah penentuan bagi saya dan saudara, karena ini akan terjadi pada hari-hari terakhir ini. Selain daripada keempat kuda itu dengan segala malapetakannya, dengan segala pergumulannya, dengan segala kesesakan yang dibawa oleh meterai-meterai sebelumnya, damai sejahtera itu dihilangkan, bahkan kesusahan terjadi, bahkan kesulitan terjadi, bahkan juga maut terjadi.
Sehingga betapa kuatnya meterai-meterai ini, sehingga umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan harus ada di bawah mezbah sebagai orang-orang yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Ini menunjukkan kepada kita betapa kuatnya meterai ini. Dan untuk nama kita tertulis dalam kitab itu, artinya kita adalah orang-orang yang berkualitas. Tidak sembarangan nama tertulis di situ. Sekarang meterai 10.000, 12.000 saja. 1 dan 2 lembar itu kuat. Berbicara soal meterai, meterai ini adalah salah satu hal yang sangat kuat. Ya, mungkin saudara sudah tahu lah soal meterai ini. Tetapi meterai ini hanya akan bisa nanti mungkin diganti atau dibatalkan itu pada waktu pengadilan. Tapi meterai ini sebenarnya meterai yang kuat. Bahkan pengadilan pun itu bahkan dicari sampai sebenar-benarnya. Baru kemudian kalau itu memang dibatalkan. Tetapi kalau meterai itu kuat, meterai itu tidak bisa dibatalkan. Berbicara soal meterai. Oleh sebab itu orang-orang yang ada di dalam kitab itu, nama yang tertulis itu, kalau kita katakan saya adalah orang yang berdiri senantiasa di hadapan Tuhan, maka biarlah meterai-meterai itu datang. Dan saya tetap kuat berdiri. Saya tetap berdiri. Ayat 12. Meterai yang ke-6. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon arah yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Bayangkan pada waktu meterai yang ke-6 ini, bahkan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon arah menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ditiupkan angin. Lalu bagaimana dengan mempelai yang berdiri di atas bulan, berselubungkan matahari dengan mahkota 12 bintang di atas kepalanya? Ini artinya bahkan mempelai Tuhan pun, bahkan orang kepunyaan Tuhan pun harus diizinkan mengalami proses ini. Betapa kita harus berdoa, bergumul kepada Tuhan. Bahkan saya pun harus bergumul kepada Tuhan. Kita mengatakan saya adalah mempelai Tuhan. Saya adalah calon mempelai Tuhan atau saya adalah mempelai wanitanya. Tetapi kalau kita membaca meterai yang ke-6 ini, sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Bagaimana matahari yang menyelubungi wanita itu? Ayat ini menggambarkan menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan akan berubah menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan sehingga ada sepertiga dari bintang-bintang di langit itu digugurkan, diseret oleh ekor naga. Bahkan orang yang mengatakan dia adalah mempelai Tuhan, dia pun harus ada di dalam proses ini. Dia pun harus ada di dalam meterai ini. Sehingga kita harus benar-benar bergumul, berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Semua orang dari raja-raja, penguasa-penguasa, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, sampai kepada orang-orang budak atau orang-orang hamba. Mereka akan lari bersembunyi ke gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Pada waktu meterai ke-6 ini akan ada banyak orang yang justru akan lari bersembunyi dari hadapan Tuhan. Harusnya mereka berserah kepada Tuhan pada waktu mereka menghadapi ini. Pada waktu mereka melihat ketakutan ini. Pada waktu mereka melihat matahari hitam bagaikan karung rambut. Pada waktu mereka melihat bulan merah.
Harusnya mereka berserah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya yang terjadi. Dan ini sementara terjadi akhir zaman ini. Menghadapi ketakutan yang sementara terjadi, bahkan banyak orang justru lari meninggalkan Tuhan, justru lari bersembunyi dari hadapan Tuhan, bersembunyi dari hadapan takhta Allah itu. Bahkan mereka berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia. Harusnya kita berserah kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan tolong saya. Tapi yang terjadi pada meterai yang ke-6 ini, bagaimana orang-orang raja-raja, bagaimana pembesar-pembesar, perwira-perwira, dan ini kebalikan pada waktu Tuhan akan menulahi Niniwe. Diutuslah Nabi Yunus ke sana. Pada waktu mereka mendengar akan datang murka Allah, dari rajanya sampai kepada binatangnya harus berpuasa. Berpuasa, dimaklumkan puasa di sana. Padahal mereka orang yang tidak mengenal, orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tetapi mereka pun ada dalam tindakan yang tepat pada waktu itu. Dari rajanya sampai kepada bawahannya, sampai kepada binatangnya, dimaklumkan supaya berpuasa. Tapi yang terjadi di akhir zaman, pada meterai yang ke-6 ini, bagaimana kemanusiaan kita akan masuk dalam proses yang sungguh luar biasa. Mungkin kesusahan, damai sejahtera kita bisa atasi. Mungkin kesusahan, bahkan maut yang membawa kita ada di bawah misbah. Itu pun kita sudah katakan, Tuhan, sudah cukup penderitaan ini. Sudah cukup, bahkan Yesus pun mengatakan, Tuhan, sekiranya boleh cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendak yang jadi. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita berani mengatakan seperti itu, maka mari kita sebagai umat Tuhan, sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan, justru pada waktu hal ini terjadi, dan ini sementara terjadi hari-hari ini. Kalau kita ada di bawah mesbah, kalau kita ada di dalam proses kematian dan kita mati di dalam Tuhan, mari terus kita bertahan, supaya kamu bertahan, tetap kuat berdiri. Tetap kuat berdiri. Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan? Melihat matahari menjadi hitam, melihat bulan menjadi merah seperti darah, melihat bintang-bintang berguguran ke bumi. Bahkan orang-orang mengatakan adalah mempelai Tuhan harus masuk dalam ujian. Seringkali yang kita lihat, yang kita dapatkan, yang kita rasakan kekecewaan. Kita tahu orang itu adalah orang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi pada waktu kita lihat mereka ada dalam kesusahan, lalu iman kita pun tergoncang. Bagaimana bisa orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tetapi diizinkan ada dalam keadaan itu? Tetapi kita harus berdoa. Kita harus berdoa dan bergumul supaya pada waktu semua itu terjadi, kita tetap kuat. Saya tetap kuat. Kita semua tetap kuat. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Dan ini diberitahukan, ini dikatakan oleh Yesus. Ini dikatakan oleh Yesus. Mungkin Yesus dalam pelayanannya hanya 3 tahun setengah. Pada waktu dia ada dalam baptisan air, kemudian dia melayani. Dalam waktu yang singkat, dia banyak berpesan, dia banyak berbicara. Dan salah satu perkataannya kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang yang mendengarkan dia, salah satunya nasihat supaya berjaga-jaga. Dan hari ini saya dan saudara, kita semua harus berjaga-jaga. Ayat 34, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Pada waktu hari Tuhan itu tiba-tiba jatuh atas diri kita. Maka dikatakan pahlawan pun akan menangis. Pada waktu hari Tuhan itu turun tiba-tiba dan menjadi jerat, bahkan pahlawan pun akan menangis. Ya, yang kita tahu pahlawan sekarang mungkin pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pahlawan dalam ukuran Alkitab itu merujuk kepada pahlawan-pahlawan Daud. Satu orang mengayunkan pedangnya, satu orang mengayunkan tombaknya, dia akan membunuh sampai ratusan orang. Itu ukuran pahlawan dalam Alkitab. Sehingga kalau dikatakan pahlawan pun akan menangis, lalu siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan? Selain kita berjaga-jaga, jagalah dirimu
supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Tidak ada yang terluput, mau dari pembesar, penguasa, orang-orang panglima-panglima sampai kepada orang-orang bawahan, orang-orang yang diperhamba. Semua akan menimpa penduduk bumi ini. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sehingga kita tidak bisa minta tolong kepada manusia yang lain. Kita tidak bisa meminta tolong kepada manusia yang satu. Karena dia pun akan menghadapi hal yang sama. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Yang pertama, supaya kita beroleh kekuatan untuk kita terluput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ada dua hal ini. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, supaya kita dapat luput dari semua yang terjadi itu. Karena semua itu akan menimpa penduduk bumi. Dan yang kedua, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kalau Yesus mengatakan berjaga-jaga supaya kita bisa tahan berdiri, artinya ini adalah ujian yang sangat berat bagi kita. Tetapi dia katakan sini, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Siapa Anak Manusia itu? Anak Manusia itu adalah menunjuk kepada Yesus. Anak Manusia itu menunjuk kepada Yesus. Pada waktu dia masuk di dalam proses penyalipan, proses sengsara, dia disebutkan sebagai anak domba yang masuk di dalam pembantaian. Pada waktu dia ada di atas kayu salib, dalam Wahyu mengatakan dia seperti anak domba yang tersembelih. Dia seperti anak domba yang disembelih, sehingga namanya menjadi anak domba Allah. Kalau ayat ini mengatakan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, artinya supaya kita tetap berdiri di hadapan Tuhan sebagai kehidupan yang dibebaskan, sebagai kehidupan yang ditebus, sebagai kehidupan yang mengalami kematian dan kebangkitan ini, sebagai kehidupan yang serupa dengan gambaran anaknya, dan supaya dia bisa bersaksi kepada Bapa bahwa memang dia adalah milik Allah. Supaya kamu dapat bertahan, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa hari-hari ini. Kita kembali lagi di dalam Wahyu. Mari pemain musik mempersiapkan diri. Bagaimana meterai yang ke-6 ini pun akan diizinkan oleh Tuhan terjadi. Setelah 4 meterai yang pertama kali dibuka, itu sudah membuat umat Tuhan, sudah membuat saksi-saksi Allah itu harus ada di dalam proses kematian. Ditambah lagi dengan proses yang meterai yang ke-6 ini. Tetapi pada meterai yang ke-8, meterai yang ke-7 dalam Wahyu pasal 8, di sana ada Yesus, ada surga yang sunyi senyap untuk mendengarkan setiap doa-doa yang naik ini. Kita tidak akan baca meterai yang ke-7 ini, tetapi kita akan kembali membaca di dalam Wahyu pada pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Mereka justru bersembunyi, mengatakan kepada gunung-gunung, batu-batu itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami. Sehingga mereka sebenarnya kalau mereka mengatakan runtuhlah, sembunyikanlah kami dari Dia, terhadap Dia yang duduk di atas tahta, sebenarnya ini adalah tanda kebebalan atau tanda daripada kebodohan orang-orang yang akan binasa. Kita tidak baca itu, tapi berita tentang salib itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Ayat itu mengatakan seperti itu. Dan ini terjadi pada waktu meterai yang ke-6 ini. Sekali lagi ayat 16,
Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Mereka bersembunyi dari hadapan tahta Allah pada waktu Tuhan duduk di atas tahtanya. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Pada waktu Tuhan duduk di atas tahtanya, ada kekuatan yang besar memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu ujung jubahnya itu memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu seorang perempuan menjamah ujung jubahnya, ada kekuatan yang keluar dari tubuh Yesus. Lalu dia berkata, siapa yang menyentuh aku? Siapa yang barusan menjamah aku? Lalu murid-murid berkata, engkau lihat orang banyak ini Tuhan. Engkau lihat orang banyak ini guru. Lalu kenapa engkau bertanya? Artinya, Yesus pun tidak melihat orang itu. Tetapi dia merasakan ada kuasa oleh karena ujung jubah itu. Tetapi orang-orang yang terjadi pada meterai yang ke-6 ini justru sembunyi terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ayat ini ditutup dengan tanda tanya. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Orang-orang yang dapat bertahan ini adalah orang-orang yang berjaga-jaga, adalah orang yang senantiasa berdoa, adalah orang-orang yang tetap setia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Orang yang senantiasa berdiri di hadapan Tuhan semesta alam setelah mereka menyelesaikan semua itu. Kita tambahkan Efesus pasal 6 ayat 13. Mari pemain musik angkat satu pujian. Efesus pada pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-13. Ini berbicara soal perlengkapan rohani. Berbicara soal perlengkapan rohani. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi yang pertama, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk segala orang kudus. Ayat 19, kita baca sampai ayat 20, lalu kita akan datang kepada Tuhan. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kita saling berdoa, dan kita doa itu berdoalah dengan tidak putus-putusnya, sehingga kekuatan kita hanya di dalam doa. Hari-hari ini Tuhan izinkan, mari kita akan datang dan mengambil sikap untuk bisa menyembah Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sementara izinkan semua ini terjadi, hanya untuk menemukan kualitas iman kita.